Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Dalam keyakinan dan iman kita bahwa selain dari Allah itu adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah berarti diatur sama Allah. Yang mudabbir, yang bisa mengatur itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka keimanan kita kepada Allah itu pertama menyangkut al-imanu biwujudillah, iman bahwa Allah itu ada. Tapi orang tidak boleh berpikir mengangan-angan dalam bentuk ini, bentuk itu dan sebagainya. Kata Imam Malik itu majhul, tidak diketahui mas. Tapi al-imanu bihi wajibun, iman bahwa Allah itu ada, itu hukumnya wajib. Ada banyak keterangan nanti di kitab tauhid yang lain lagi. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut al-imanu bi rububiyatillah. Rububiyah itu yang ngatur, Pak, ngatur alam, benda, barang dan sebagainya, semuanya lah. Di dalam diri manusia saja diatur oleh Allah. Jika tidak menurut ketentuan Allah, itu nanti akan ada masalah. Contoh, mudah-mudahan jenengan dan saya disehatkan sama Allah SWT. Pak dokter, Bu dokter bisa mengatakan 120/80/90 tensinya itu normal. Dari mana? Asal usulnya dari meneliti yang ada di manusia itu. Oh, ini kalau begitu masih. Naudzubillah min dzalik, begitu 180. Nah, itu hukum dari mana begitu itu? Manusia cuma mempelajari saja, Pak. Tapi itu adalah hukumnya siapa? Allah. Itu namanya al-imanu bi rububiyatillah. Tiga, al-imanu bi uluhiyatillah, meyakini satu-satunya yang diilahkan itu Allah, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, asma dan sifat. Nah, yang kedua tadi al-imanu apa? Bitadbir, ya, birububiyatillah, Allah yang mengatur, menciptakan. Oh, kalau begitu semuanya ini merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat adanya Allah. Jawabannya iya. Menurut perhitungan ini sudah masuk bulan, waktunya hujan. Tapi hujan sekali, dua kali, habis itu panas lagi. Enggak apa-apa, Allah yang ngatur itu. Enggak perlu dicemooh. Kok aneh ya? Enggak aneh, semuanya biasa-biasa saja. Nanti panjenengan ketemu di satu bab yang orang itu enggak boleh mencemooh ayatnya Allah, baik yang kauniyah maupun yang syariah. Misalkan ya, panas kentang-kentang, sudah beberapa, memang masih musimnya panas.
Ada nggak Pak kemungkinan tiba-tiba hujan? Orang tidak memikir mulai dari pagi wis kadung dijemur semuanya, pakaian-pakaian, mungkin orang pabrik-pabrik kerupuk ya. Ternyata apa? Tiba-tiba hujan. Saya tanya, kira-kira orangnya marah nggak? Kira-kira yang dimarahin siapa? Kalau jenengan jawab hujan, yang buat hujan siapa? Nah, di situ. Itu namanya al-istihza'u bil ayatil kauniyah, mencemooh ayatnya Allah yang kauniyah tadi. Bagi Allah nggak ada yang asing Pak, biasa begitu itu. Ya, angin, ada nggak angin itu yang sepoi-sepoi, terus tanaman itu jadi penyerbukannya bagus, lalu nanti kalau jagung itu montongnya jadi bagus-bagus, ada begitu ya? Ada angin yang bisa mendorong perahu karena ada layarnya dikembangkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Iya, ada angin yang memporak-porandakan apa saja. Mobil bisa berguling-guling gini bisa. Tiang listrik itu bisa tumbang. Tiang jaler bisa juga. Ya. Itu pun tidak boleh dicemooh. Ada tukang mengerjakan genteng ya, atapnya rumah itu perkiraannya tidak hujan, tiba-tiba deres, kasurnya kebocoran semuanya. Itu kalau di tauhid, di mana itu tidak boleh Pak. Ya sudah biasa, diselesaikan aja, wis tidak apa-apa, memang hujan gitu. Nah itu namanya kalau dicemooh berarti mencemooh al-ayat al-kauniyah. Yes. Kalau jenengan sepakat ayatnya Allah itu ada yang kauni dan ada yang syar'i. Yang syar'i nggak boleh. Bab 48 ya. Judulnya man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Coba jangan titeni. Berapa ayatnya Allah yang saya sebut ini? Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Allah, Quran dan siapa? Rasul. Kedulinan itu maksudnya. Loh temenan judulnya begitu. Kalau ayatnya Allah yang kauniyah tidak boleh, yang syar'i juga nggak boleh Pak. Syar'inya juga nggak boleh. Nah di situ, bagaimana hukumnya orang yang kemudian mencemoohkan ayat-ayatnya Allah yang syar'i? Jangan diberi contoh dulu, nanti aja contohnya itu. Contohnya nanti kari-kari aja Pak ya. Ini saya terangkan ya. Adik-adik yang bawa Quran atau bapak-bapak bisa dibuka nanti surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Itu pedomannya jenengan Mas, dibawa saja nanti ayat itu dihafalkan. Oh ini tahu hukumnya orang yang mencemooh ayatnya Allah yang syar'i itu. Nah, tapi jangan dibaca dulu, saya bacanya hadisnya ini dulu, tapi disiapkan aja ya. Ini ada hadis yang panjang riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Hatim ya, yang cerita 4 orang Pak. Loh lah, satu peristiwa diceritakan 4 orang itu kira-kira tingkat kesohihannya sungguh-sungguh apa biasa-biasa saja? Sungguh-sungguh, tidak hoak itu Pak. Siapa yang cerita? Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Siapa tadi Pak? Qatadah. Ibnu Umar ya, kemudian Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala haditsu ba'dhum fi ba'dhin. Hadis rangkumannya sebagai berikut. Nah, ini 4 orang cerita. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong pada waktu ada
mau menjelang perang Tabuk. Saya nggak cerita perangnya ya. Ini orang ngomong, jenengan titeni omongannya orang ini Pak. Nanti jenengan cocokkan, ada nggak di 2023 orang yang mirip ngomong kayak gini gitu? Ada. Belum diomongkan. Jangan emosi Pak, nggak boleh. Nah, iya. Kalem-kalem aja. 4 orang itu mengatakan annahu kana rajulun fi ghazwati Tabuk, ada annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada orang ngomong pada waktu perang Tabuk. Perhatikan. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. 1. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya. Ya. Nabi itu menurut riwayat memang fisiknya bagus, tapi ini diomongi kayak begitu, dinyek gampangnya, cara Surabaya dinyek. Ya. Nggih. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Lebih buncit perutnya. 1. 2. Ya, wala akdzabu al-sunan. Lesanya dusta, goro. Nabi itu tidak pernah goro Pak. Yang goro itu kira-kira umatnya Nabi, kira-kira saja. Ya, tiap semester goro. Ya. Wala ajbanu inda liqa, dan pengecut. Itu jauh dari sifatnya Nabi. Tapi ada orang ngomong gitu loh. Kira-kira pakai Surabaya itu celometan omong. Ya, menuduh Nabi kayak begitu. Ini maksudnya kalau dalam istilah itu nanti, ini berarti orang ini apa? Mengolok-olok syariatnya Allah. Tapi Nabi, sama saja Nabi itu sumber syariat kok. Ya, Rasulullah ya. Faqala Auf ya, yakni Rasulullah wa ashabu al-qura. Siapa yang dimaksudkan omongan tadi? Yang ngomong yang apa namanya? Yang dicemooh tadi, 3 macam tadi, pendusta, pengecut, dan lebih buncit perutnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qura. Nabi dan para ahli baca Al-Qur'an, yakni para sahabat. Konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Nah, jenengan tidak ini, kalau yang awal-awal enggak niteni enggak apa-apa. Yang ini apa menurut orang yang ngomong gitu itu, menurut Auf bin Malik orang apa? Monggo Pak Segi, apa kata-kata Auf bin Malik ya? Maka berkatalah Auf bin Malik. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya. Nggih. Omong kosong yang kamu katakan. Terus? Bahkan kamu adalah munafik. Nah, apa Pak? Menurut sahabat namanya Auf bin Malik, orang ini apa? Munafik. Kok munafik Pak Ustaz? Nah, nanti dulu. Orang yang sudah amantu billah, beriman kepada Allah. Ya, wa rusulihi, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman, betul Pak ya? Kalau orang itu sudah beriman terhadap 6 poin, billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya itu termasuk hadis, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dari akhirat, wabil qadri khairihi wa syarrihi, wujubut ta'zim. Nah, wajib untuk diagungkan. Oh, saya itu beriman sama Allah, maka saya harus menjaga dan mengagungkan Allah. Betul. Mengagungkan malaikat artinya apa? Meyakini ada makhluknya Allah yang namanya malaikat. Salah satu malaikat itu yang ditugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia. Betul Pak ya? Ada malaikat yang ditugasi untuk memisahkan antara jasadnya manusia itu dengan rohnya manusia. Namanya? Jangan kok pura-pura gak kenal. Israel. Ya.
Mudah-mudahan jenengan dan saya, kita, keluarga kita semuanya diberi umur panjang yang barokah sama Allah. Tetangga saya itu 44 kemarin meninggal, kemudian tadi malam itu 54 meninggal. Kalau sudah begitu sebenarnya qadarullah, tapi orang boleh pakai nalar. Oh, pola hidupnya yang enggak baik. Nabi mengajari pola hidup yang baik. Yes, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya yang dibundut sama Allah ya. Kemudian munafik tadi, kata Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiq. Disebut munafik mestinya dia itu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah itu adalah mengikuti sunnah dan syariatnya Rasulullah dan seterusnya. Mengagungkan Quran, menjadikan Quran sebagai apa? Pedoman. Mengagungkan perintah-perintahnya Rasulullah, kewajiban-kewajiban termasuk sholat ya harus dipedomani sesuai yang diajarkan. Waladhdallin ya harus dijawab dengan apa? Ini murni agama Pak ya, nun sewu, pas babnya itu barengan dengan ini. Ini bab 48. Nggih bagi bab 48 Pak. 48. Sebelumnya 46 dan 47. Udah kemarin. Loh kok ya pas ya? Iya Pak, makanya oleh Auf bin Malik kadzabta walakinnaka munafik. Terus apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik? Nah, ketika ada orang yang ngomong gitu tadi, menuduh 3 kata tadi, 3 kalimat yang katanya Rasulullah itu pengecut, pembohong dan perutnya buncit tadi, yang oleh Auf disebut munafik. Lanjut Pak. Niscaya akan aku beritahukan kepada Rasulullah. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Terus? Tetapi sebelum dia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ya, Auf bin Malik bilang gini, kadzabta walakinnaka munafik. Koro Pak, munafik sampean. Lah biranna Rasulullah. Awas sampean tak kandakno Nabi. Nah, temenan Pak, budal. Fadhahaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu. Auf budal ke sana untuk memberitahu Nabi. Walakinnal Qur'an qad sabaqahu. Tapi Al-Qur'an sudah memberitahu kepada Nabi ada orang yang ngomong begitu. Ya, berarti lebih cepat siapa antara Auf bin Malik sama malaikat Jibril? Iya. Saya kadang-kadang membuat ilustrasi, begitu ada orang yang ngomong itu tadi, kalau bahasa sekarang itu menista agama, arsnya Allah ini guncang Pak, marah betul Allah itu, tidak peduli yang dimarahi siapa saja. Cuma saya tidak ngomong baik itu ketua partai atau siapa, enggak ngomong gitu ya Pak, marah. Jadi begitu ada orang ngomong begitu, arsnya Allah itu guncang, Allah itu marah, malaikat Jibril dipanggil. Ini ayat, berikan Muhammad, cepetan. Sebelum Auf sampai di sana, beneran. Ya, Auf bin Malik belum sampai di sana, Nabi sudah menggenggam apa? Ayat. Surat apa tadi Pak? Ayat. Nanti kalau ketemu orang diberitahu, Pak, sampai ini melanggar ini atau 65-66. Ya. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqibana qatahu. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Maka dan ketika orang itu datang kepada Rasulullah, beliau beranjak dari tempatnya dan menaiki unta-nya. Maka jadi bentar. Orang ini nututi. Yang lapor tadi siapa? Auf bin Malik. Yang dilaporkan orang yang ngomong gitu. Tapi orang ini nututi dari belakang. Kira-kira kalau pakai cara cok, waduh saya dikandakno Kanjeng Nabi, saya tak kesana sendiri. Bahasa Indonesianya apa itu? Orang ini mau apa? Konfirmasi.
Konfirmasi apa klarifikasi? Itu istilahnya DPR itu. Sampean dan saya ini kan orang desa kok ada konfirmasi, interupsi, konfirmasi, klarifikasi, ya. Orang itu nututi ke sana, tapi Rasulullah sudah naik unta, sudah jalan. Perhatikan apa yang diomongkan orang itu di bawah. Jadi dia naik, Rasulullah naik unta, orang itu di bawah. Ya Rasulullah, orang ngomong gitu. Ngereng-ngerengek, kira-kira begitu ya. Monggo. Maka berkata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersendagura. Nah, bersendagura itu bahasa Indonesia populernya adalah bercanda. Gue cuma bercanda doang, gitu. Bercanda. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Coba Pak, apa terjemahan ya Rasulullah, monggo. Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersendagura terus dan ngobrol sebagaimana obrolan orang-orang. Ngobrol, bersendagura, mengisi waktu ngobrol. Jadi orang bersendagura itu bercanda itu kan kadang-kadang tidak diniati yang sebenarnya sih Pak. Halo? Zaman kita kudu gak sabar ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbi naqta'u biha ana at-tariq. Monggo Pak terjemahnya. Hanyalah bersendagura dan ngobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh. Ya. Sebagai mengisi waktu saja. Ya, Nabi cuma bercanda, bergurau. Persis Pak. Persis apa? Ya embu. Persis. Ya. Terus ada sahabatnya Rasulullah yang tahu, namanya Ibnu Umar. Yang cerita tadi salah satunya. Apa kata Ibnu Umar? Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah wa innal hijarata tanqubu rijlahi. Cerita sama teman-teman. Saya tahu orang itu. Nah, itu. Apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah. Sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Terus sambil berkata, apa kata-katanya? Sebenarnya kami hanyalah bersendagura dan bermain-main saja. Ya. Ibnu Umar tahu sendiri. Ya jangan bisa bayangkan Nabi di atas unta, untanya mungkin agak tinggi, orang itu di bawah, narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung-sandung apa? Yang cerita Ibnu Kani anduru ilaihi muta'alliqun binis'ati naqati Rasulullah wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma apa? Bersendagura dan perhatikan dua kata-kata itu Pak. Jangan kalau tidak akrab bahasa Arab nggak apa-apa. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nakhudhu wa nal'ab. Bersendagura dan bermain-main. Bersendagura dan bermain-main. Langsung di atas unta itu Rasulullah mengeluarkan ayat itu tadi. Apa langsung dijawab? Lah kalau jenengan yang ketono HP dhisik. Apa jawabannya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW membaca ayat itu, monggo. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, pakai surat itu nih Pak supaya lengkap ya, atau ayat 65, monggo. Dan jika kamu tanyakan kepada wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, monggo. Niscaya mereka akan menjawab. Apa jawabannya? Sesungguhnya kami hanya bersendagura dan bermain-main saja. Persis bersendagura dan bermain-main, persis yang ada diomongkan itu tadi. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersendagura dan bermain-main. Kayak lucu-lucuan, kira-kira begitu Pak ya.
Jenengan bisa bayangkan orang mukmin muslim syahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, tentang syariat, tapi gak lucu-lucuan. Coba marah Pak Allah Pak, kalau jenengan diutus Allah sebagai kurirnya malaikat itu untuk menemui orang itu, sampai napak no. Ya, lanjut monggo. Ayatnya tadi, apakah? Mengapa kepada Allah dan ayatnya saja serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Diulangi lagi, mengapa? Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulullah kamu selalu berolok-olok? Berapa tadi Pak? 3. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kamu tentang Allah, ayat-ayatnya Allah dan Rasulullah kamu berolok-olok? Jadi kalau ada orang menista agama, lebih-lebih orang Islam. Kata Auf bin Malik itu adalah orang itu munafik. Tapi kata Quran enggak. Lanjut yang 65 66. Okay. Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf. Karena kamu apa tadi? Kafir setelah beriman. Yang bilang kafir siapa? Allah. Yang tadi bilang munafik siapa? Auf bin Malik sahabat. Yang bilang kafir? Allah. Lebih dahsyat mana? Ya sudah, urusannya Allah. Wong orang beriman, orang bersahadat, orang yang meyakini tentang syariat dan ayat-ayatnya Allah kok dibuat main-main. Ternyata orang muslim itu pantangan berbuat begitu tuh. Walaupun niatnya hanya bergurau, bersenda-gurau, bercanda, bahasanya bercanda. Tidak boleh. Di mana-mana mulai zaman Nabi sampai akhir zaman ya, orang Islam etnisnya apa saja, madhabnya apa saja, hidup zaman kapan saja, ya, organisasi sosialnya apa saja, partai politiknya apa saja. Begitu ada orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disuruh baca apa? Tapi kalau itu disimpangkan niatnya guyon, betul Pak itu Pak. Betul. Dan ini bukan karangan manusia, yang marah itu Allah loh. Wong itu ayatku kok kamu buat mainan. Wong nabiku kok yang ngajari ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kok kamu buat mainan. Bener Pak ya? Jadi kan kalau tidak percaya saya bisa tanya ustadz-ustadz yang lain-lain Pak. Kalau nggak percaya nanti 2024 terus gak teko mana Pak. Masya Allah Pak, jenengan ini dimuliakan sama Allah, menjunjung tinggi syariat Pak. Ya, ini bukan di Indonesia saja, malah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu. Mulai zaman Nabi sampai akhir hidupnya juga begitu. Di mana-mana orang duduk at-tahiyatu lillah itu ya pakai isyaratnya berapa? 1 apa 2? 1. Jangan dibuat mainan. Ini enggak ada hubungannya dengan tanggal 14, enggak ada. Iya toh? Nah, begini. Coba saya cek, jenengan gimana Pak? Ya, ini tahiyatul lail, tidak ada hubungannya. Kadang-kadang saya itu rada bercanda juga, bukan bercanda terhadap ayat. Gimana kalau orang naudzubillah min dzalik nggak ada ini jari telunjuknya? Gimana caranya? At-tahiyatulillah. Apa boleh dibantu temannya ini? Yang kiri. Ya sudah gini aja. Gitu loh.
Ya. Jadi panjenengan dan saya didhawuhi seperti itu, orang yang sudah beriman pantangan bahkan tidak boleh untuk betul-betul melecehkan. Ya. Jangan dikira main-main, Pak, itu serius, Allah itu marahnya itu. Oh, dia itu misalkan orang yang ngomong tadi ya, yang di zaman Nabi, itu bangsawan, Pak, gak peduli bangsawan, gak peduli, ini kan begitu, Pak ya? Semuanya itu makhluknya Allah itu. Mau bisa dihancurkan sama Allah, diginikan sama. Manusia itu hakikat kemanusiaannya sama saja. Yang membedakan itu profesinya beda, status sosialnya mungkin beda, ilmunya beda, organisasinya beda. Di organisasi jabatannya bisa beda, tapi hakikatnya manusianya sama. Tidak ada bedanya. Kata Auf orang itu disebut munafik, tapi kata Al-Quran orang yang disebut apa? Kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini Pak, bab ini 2016-2017 itu sudah saya pakai sebagai materi khutbah di mana-mana. Itu bukan saya mengolok-olok, waktu itu rame-ramenya Al-Maidah 51 kan. Saya terangkan ini nggak ada hubungannya dengan itu. Cuma nggak boleh, jangan ikut-ikutan mencemoohkan. Nah ini juga begitu, perkara di luar sana itu lagi viral gitu. Saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, pura-pura tidak tahu. Tapi ini jangan bisa nerangkan ke keluarga, ke family, kayak ini enggak boleh, ayatnya Allah diolok-olok. Enggak boleh ya. Nah, di situ. Lanjut, Pak, monggo. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Nah, tetap diancam sama Allah. Andai kata Allah berkenan memberikan tobat dan diterima tobatnya, ya urusannya Allah, atau disiksa. Ya, berani Pak sama Allah itu melecehkan ayatnya Allah. Ya, jadi ngelawan Gusti Allah. Ya, makanya apapun atribut-atribut dan gerakan agama yang disunahkan Nabi tidak boleh dipakai bahan bercanda. Ya, ini nggak ada hubungannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di mana-mana atahiyatul lillah ya apa? Enggak, jari telunjuk satu. Jari telunjuk. Masya Allah, inilah aturan syariat tadi Pak ya. Ya, jika kamu ada yang diberi maaf sama Allah ya urusan Allah, mau disiksa ya urusan Allah, sebab mereka itu orang yang apa? Berbuat dosa. Orangnya mungkin gagah ini yang ngomong gitu zaman Nabi itu, dan zaman kapan saja mungkin orangnya gagah, tapi menurut Allah rendah orang itu Pak, martabatnya Pak. Ya. Nah, ya mudah-mudahan kita ini bisa menjaga syariatnya Allah Pak ya. Tidak lama kok, nanti kalau sudah meninggal kan sudah tidak perlu menjaga syariat lagi tuh Pak. Halo? Sabar nggak melaksanakan syariatnya Allah ya? Iya. Nah, nanti kalau sudah selesai tidak usah udah. Nah sekarang jenengan cocokkan surat An-Nisa ayat 140. Semoga tidak salah membaca ya. Jadi variasinya tauhid itu banyak sekali. Ini kaitannya dengan man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau, tetapi yang dipakai bersenda gurau bercandaan adalah ayat-ayatnya Allah tadi ya, tidak boleh. Sekarang kita cocokkan dengan surat An-Nisa ayat 140. Apa surat An-Nisa ayat 140? Di situ juga ada yustahza'u, istahza'a yastahzi'u, yustahza'u, mabni majhul.
Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Terjemahan surat An-Nisa 40. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Bentar, diulangi lagi. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan di dalam kitab itu, an idza sami'tum ayatillah, kalau kamu mendengar ayat-ayatnya Allah. Ya, saya maksudkan ayatnya Allah itu bisa kauniyah, bisa apa? Syar'i, syariat tadi, haji, umroh dan sebagainya, sholat, itu semuanya. Yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ayatnya Allah tadi diingkari, bahkan dipakai sebagai bahan Allah. Apa larangannya, Pak? Kalau ada begitu, monggo. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Waduh. Jangan apa tadi? Andai kata pas ada orang cerita begitu pas di mimbar dan jenengan hadir, metu wong kabeh, Pak. Cek dhewean wong iku. Fala taqudu ma'hum. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan begitu. Ya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tarkul julus, ya. Meninggalkan apa? Julus, ya. Tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Meninggalkan apa? Meninggalkan pertengkaran dan perselisihan, perdebatan di dalam masalah apa? Agama. Tidak boleh. Ya. Ada banyak keterangan kata Imam Ahmad bin Hanbal. Disuruh berpaling dari orang yang mengolok-olok tadi. Tarkul khusumati wal julus ma'ashabil ahwa. Meninggalkan perdebatan dan perkumpulan dengan pengikut kesesatan. Dianggap sesat, begitu-begitu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, suruh apa? Ninggalkan. Makanya kata Al-Quran tadi, surat An-Nisa 140 disuruh apa tadi? Tidak boleh duduk bersama mereka. Hari pas ada orang guyon-guyon bahas itu tinggalan aja, Pak. Gak sudi ya gitu. Fala taqudu ma'hum, jangan kamu duduk bersama mereka. Kalau ndablek duduk sama mereka, apa Pak risikonya? Terus maka jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, begitu cerita tentang ayat-ayat ini merendahkan itu, ya udah diam, tidak boleh. Nekat tak tinggal. Ngombe kopi dewe dok ini kan begitu kan. Kalau tidak ditinggal, apa resikonya? Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, gak melok ngomong, melok nimbrung ngomong, melok membetulkan. Podo gak Pak? Podo. Coba. Gini itu kita disuruh diam, ah. Oh, boleh emosi ya. Masyarakat itu harus diberi penjelasan supaya tidak ikut-ikutan mencemooh syariat tadi. Ya. Itu loh. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu duduk sama mereka ya padha wae, kamu termasuk golongan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Monggo. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Iya. Jadi statusnya orang itu dinaikkan jadi munafik menjadi apa tadi? Kafir. Saya pernah gini Pak. Ya mohon, ini mudah-mudahan tidak salah paham. Misalkan ada remaja mutri atau ibu yang belum menutup aurat, jangan bilang nggak ada syariatnya. Lebih baik apa? Ada, tapi saya kok masih lemah ya iman saya. Itu masih mending.
Daripada yang dilokno apa nih? Syariatnya, ngerti maksudnya Pak ya? Mbak, kok enggak pakaian ini yang menurut apa? Oh, itu pakaian yang orang Arab, Pak, kita itu punya sendiri, ngapain ikut-ikutan kayak begitu? Yang dilokno syariat itu Pak, hakikatnya. Ya. Coba saya mau tanya panjenengan itu enggak enak, tapi enggak apa-apa ya. Pasti jenengan bisa jawab. Terutama bapak-bapak, mesti semangat jawabnya. Boleh ya Pak ya? Ayo, syariatnya Allah yang mana yang pada umumnya dibenci sama orang-orang itu, yang nggak seneng itu, ayo. Mesti cerdas dengan Ada syariatnya nggak Pak kira-kira Pak? Saya tidak tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapak saja. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Tapi kan tidak segampang itu melaksanakan syariat yang jenengan sampaikan itu tadi. Saya mau ngomong, ya bukan tidak mentolo Pak ya, wani aja saya ngomong. Iya, lebih baik ada syariatnya, tapi kan syaratnya gini. Ya mohon maaf terutama ibu-ibu. Ya. Tapi kalau syariatnya ditolak, wong Nabi itu praktek, sahabat juga iya kok, dan dasarnya gini. Ini agama, ya. Nah di situ, wes sampai di situ aja Pak ya, nggak usah dikembangkan. Jadi itu kaitannya dengan apa? Al-istihza'u bil ayatis syar'iyyah, yaitu orang yang bersenda gurau dengan menyebut ayat-ayat Allah yang apa? Syariah, bukan menyebut untuk dipelajari, tapi disebut-sebut ayat-ayatnya Allah itu untuk apa? Begitu. Maka di situ, nanti nyambung Pak. Kalau yang ini itu ada ayat-ayatnya Allah yang syar'i, nanti ada ayatnya Allah yang kauni, yang alam, angin ya. Yang diberi contoh di situ angin, tapi ayatnya Allah itu bukan angin saja. Bab 58. La tasubbur rih, kata Rasulullah. Jangan mencaci maki angin. Ya. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau sampai tahu ada angin yang sampai itu enggak seneng, puting beliung sampai murat marit, gendengnya disuruh berdoa saja. Jangan dicaci maki. Ya. Tidak boleh. Saya pernah memberi contoh, udan duweres rumahnya orang kebanjiran. Seneng apa senep? Tapi marah-marah boleh gak? Yang dimarahi siapa? Kalau nggak enak kebanjiran memang iya, tapi ya sudah, selesaikan aja, disaponi, dibersihkan, dikuras. Kalau itu dicari sumber airnya mana, kalau nggak bisa lancar jalannya air, sehingga itu lapor sama Pak RT, Pak RW, lurah misalkan begitu ya, camat dan seterusnya, supaya diselesaikan. Pak, ini kebanjiran Pak kemarin ini, tapi jangan marah itu. Ya, jenengan maki-maki air, wong air ndak bisa ngomong kok. Kalau air bisa ngomong, kira-kira jawabnya gimana ya? Pak, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampean ada Pak, saya itu sudah diciptakan Allah, sifat saya menggenangi tempat-tempat yang merendah. Bener gak Pak? Sebelum sampean ada itu saya sudah, sifat saya begitu. Air nggak bisa ngomong, sebagaimana bulan juga. Itu ya. Enak pokoknya orang Islam itu mudah-mudahan diberikan rahmat Allah ya, sak mampunya kita itu. Ya, sisa-sisa daripada hidup kita itu ya diisi dengan iman dan takwa kepada Allah.
Masya Allah, ya kan? Sisa hidup. Ya. Tak bilang sisa itu kalau ibarat sekepan hari saya omongkan ibarat orang berjalan, kalau kita ini sudah 50 tahun umur kita, itu lebih banyak yang sudah dilewati daripada yang akan diapakan? Ditempuh. Jadi fokus kita itu harus apa? Mencari surga. Itu aja. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas, Pak? Oh, Pak Ustadz, bentar. Pak Ustadz, kalau begitu di mana-mana kalau waladhdallin ya tetap apa? Iya. Iya. Nggak boleh dirubah. Diam nggak boleh. Apalagi dikaitkan, diam itu dikaitkan dengan dunia sekarang yang ada batasnya, ya malah nggak boleh. Ya, itu loh. Gitu. Ada yang nggih. Kalau tahu